Jadi itu tuh dimasaknya seperti sapi lada hitam ala Chinese food, cuman sapinya kita ganti sama tempe. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin tempe lada hitam. Jadi ini tuh seperti sapi lada hitam Chinese food, cuman sapinya kita ganti dengan tempe. Jadi pastinya lebih ekonomis, dan buat teman-teman yang lagi nggak makan daging, bisa banget diganti sama tempe ini. Untuk rasanya bakalan tetap enak. Dan hari ini aku akan masaknya menggunakan Royco saus tiram. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini kita akan pakai tempe pastinya. Tapi kalau kalian mau ganti sama jamur misalnya atau sama tahu, ya itu bisa. Pastikan tahunya pakai yang firm, yang padat. Lalu untuk lapisan tempenya kita akan pakai bawang putih, telur, air, dan juga tepung maizena. Untuk saus lada hitamnya, pertama ini aku pakai lada hitam ya, udah digiling kasar. Pastikan kualitas dari lada hitamnya ini dia masih baik, nggak bau apek ataupun nggak berjamur ya, kecium dari aromanya dia masih enak banget dicium. Lalu ada bawang putih, bawang merah, saus tomat, kecap Inggris, kecap asin, minyak wijen, Royco saus tiram, margarin, dan juga air. Serta nanti kita akan perlu gula dan juga penyedap ya, bisa juga pakai kaldu jamur. Sausnya ini kita bisa buat nyetok di kulkas ya, jadi bisa disimpan di kulkas. Dan untuk pelengkap tumisannya nanti kita akan perlu bawang bombay, lalu biasa kan pakai paprika. Nah, paprika untuk mengganti yang lebih ekonomis, di sini aku pakai cabai merah dan juga cabai hijau. Oke, pertama ini kita akan panaskan sedikit minyak ya, jangan banyak-banyak karena kita akan pakai margarin juga. Terus untuk bawang merahnya cukup diiris-iris seperti ini, lalu dicincang kasar ya. Untuk bawang putihnya ini kita akan cincang, aku langsung pakai garlic press seperti ini. Bawang merah juga masuk, lalu kita akan tumis bentar ya sampai dia wangi. Terus ini kita akan masukkan margarinnya. Nah, kenapa aku nggak tumis pakai margarin? Biasa kalau apinya terlalu besar, margarin itu gampang gosong. Black peppernya juga ini kita ikut tumis. Kita tumis sebentar sampai wangi ya, jadi aromanya lebih ngangkat, cuman jangan sampai gosong nanti pahit. Cukup sebentar aja, kita masukkan air. Lalu untuk saus-sausannya kita masukin saus tomat. Di sini aku pakai kecap Inggris untuk aroma, kecap asin juga masuk. Dan ini nih yang nggak boleh ketinggalan, saus tiramnya. Dan seperti biasa aku pakai andalan baru buat bikin masakan jadi kaya rasa dan gak amis dari Royco saus tiram. Bikin masakan apapun semakin lezat, kayak makan di restoran pastinya. Lalu supaya makin wangi, di sini aku tambahkan minyak wijen, gula pasir, dan juga kaldu jamur atau penyedap. Dan kalau udah, ini tinggal kita masak sesaat. Aku udah tulis resep lengkapnya di description box. Dan jangan lupa juga tetap dicicipin ya, kalau misalnya rasanya terlalu pekat boleh ditambah 2-3 sendok makan air lagi ya. Nah, ini udah aku masak sesaat. Sausnya ini udah sedikit lebih pekat. Terus sekarang kita sisihkan. By the way, buat kalian yang mau menjadikan makanan ini vegetarian, kalian bisa ganti saus tiramnya menggunakan saus tiram yang vegetarian, dan kecap Inggrisnya bisa di skip aja nggak masalah. Oh ya, ini aku bikin saus black peppernya memang agak banyak ya. Kita nanti untuk tempe dengan takaran segini paling kita akan pakai setengahnya. Setengahnya lagi bisa buat disimpan di stok dalam kulkas. Oke, pertama ini untuk tempenya aku mau potong-potong dulu ya. Terus supaya bentuknya lebih menarik, di sini potong-potongnya aku nggak akan kotak-kotak, tapi disuir-suir ya kayak gini. Terus jangan terlalu besar juga. Aku lebih suka kecil-kecil supaya nanti seimbang antara saus dan juga si tempenya. Lalu di sini aku mau tambahin bawang putih ya supaya rasanya lebih nggak flat lagi. Tapi kalau kalian mau skip bawang putih di sini nggak apa-apa karena di sausnya kita udah pakai bawang putih. Terus telur juga masuk, air, tepung maizena, dan juga kaldu jamur ya. Terus ini kita akan aduk rata aja. Nah, ini si adonannya dia memang nggak cair ya, emang kental kayak gini, nggak apa-apa, terus diaduk. Dan kalau tempenya sedikit hancur nggak masalah, itu malah nanti bikin teksturnya lebih menarik lagi, lebih keriting-keriting lagi ya. Lalu kalau minyaknya udah panas, tinggal kita goreng aja. Ini aku gorengnya di api besar. Dan sabar gorengnya sampai benar-benar luarnya itu kering sama golden brown, wangi.
Kalian lihat ya, sampai benar-benar golden brown kayak gini, baru kita tinggal angkat. Oke, sekarang kita akan siapin tumisannya ya. Ini aku akan belah cabai merah kayak gini dan juga buang biji supaya nanti kita potongnya tuh mirip sama kayak paprika gitu. Kalau kalian cuma mau potong biasa aja, bulat-bulat, miring-miring, itu sebenarnya nggak masalah sama sekali ya. Cabai hijau juga sama, ini biar estetik aja gitu. Terus baru kita potong kotak-kotak miring seperti ini. Untuk bawang bombay sama, kita akan potong kotak-kotak kurang lebih seukuran. Terus pakai wajan yang sama, ini aku akan tumis ya. Ini kan masih ada sedikit minyak. Tumis bentar aja, jangan sampai terlalu layu. Terus tempenya kita masukin dan juga saus black peppernya. Ini dimasaknya jangan terlalu lama ya, nanti saus black peppernya jadi terlalu asin gitu kan. Dan kalau udah, siap untuk disajikan. Untuk rasa sausnya, ciri khas dari saus black pepper pastinya rame, rasanya asamnya berasa, gurih, terus juga ada sedikit manisnya ya buat seimbangin si rasa black peppernya. Dan yang menarik pastinya si tempenya, luarnya ini dia garing, terus di dalamnya masih lembut. Jadi tadi memang penting pada saat ngegoreng harus sampai garing, dan juga si adonan pelapisnya supaya dia kering tapi nggak alot ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Buat kalian yang mau nyetok Royco saus tiram di rumah, kalian bisa dapatkan di minimarket, supermarket terdekat, atau di e-commerce kesayangan kalian ya. Untuk info lebih lengkap langsung aja cek ke Instagramnya Royco Indonesia. Kalau recook, tag Devina Hermanna @devispendi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga kalau yang udah nyobain resepnya untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.